Hello, my smart student. How are you this morning? How do you dare? I hope you in a good condition, happy and healthy. Well, before we start our online learning, don't forget pray first. And now we are going to our lesson. Today is Saturday, 16 October 2021. Theme for globalisasi. Subtheme 2, globalisasi dan manfaatnya. Today we study lesson 2. The aim of our lesson today are siswa mampu menyebutkan usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi and siswa mengetahui syarat poster yang baik. Let's open our book theme, page 59 and buku pena, page 38. Buku tema halaman 59 dan buku pena halaman 38. We start, the first is a lesson about PKN, ya, civic. The title is usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, seorang gadis mungil ya sedang melukis ya, lengkap dengan papan lukisnya, kain kampasnya dan cat ya pada tangan kirinya ya, dan lukisannya sudah selesai ya. Setiap orang memiliki potensi. Potensi harus terus-menerus diasah ya, dan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Potensi yang senantiasa diasah ya akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku, bagi yang mengerjakan dan masyarakatnya, kita ya, bukan pelakunya ya. Bisa kita pelaku, orang lain masyarakatnya, demikian. Semangat kerja keras diperlukan untuk mengolah potensi yang dimiliki. Potensi yang sedang menjadi bagus, yang bagus menjadi is the best gitu ya. Dengan demikian, kegiatan dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang maju. Jadi yang kita kerjakan itu menciptakan kegiatan ekonomi yang maju, ya. Sebagai contoh, orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih membuat model pakaian, ya. Karena kalau kita lihat dalam buku tema di sini ada pengrajin Garut menembus dunia. Apa itu? Ya, sandal kulit Garut, ya. Sehingga sandalnya terkenal karena dia mengasah terus ya, berbuat yang terbaik ya, melihat mana yang tidak baik lalu diperbaiki, usahanya dikembangkan sehingga dia terkenal ya. Itu adalah keberagaman kegiatan ekonomi ya. Maka potensi harus terus-menerus diasah dengan berlatih dan tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan dan ketidakmantapan untuk mencapai yang sangat bagus, yang mantap, yang mampu menembus pasaran dunia, yang mampu diminati oleh orang banyak. Kita terus berlatih dengan potensi yang ada pada diri kita. Nah, ini mari kita lihat ya gambarnya ini kan ya, dengan asik ya di sebuah alam ya. Potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Dia merancang dulu ya, merancang pakaian. Ya, ia juga tak mengenal putus asa. Ya, jika mengalami kegagalan, ia akan senantiasa bekerja keras dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut sukses. Berkat kerja kerasnya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian terpenuhi. Dia ya, mungkin seperti ini permintaan rakyat masyarakat pada tahun 2021. 2020 seperti ini, 2022 nanti bagaimana? Dirancang ya, lalu dipasarkan, laku banyak ya, berarti diminati. Oh, ini tidak laku banyak, berarti kurang diminati, ganti lagi, dirancang lagi, demikian ya, oleh sang perancang sehingga menembus
kegiatan ekonomi untuk masyarakat kita, misalkan ya, orang yang menikmati pakaian dan banyak hal ya nak ya. Nah, kalau kita buka buku pena halaman 38, ada di situ ayo berlatih 3 soal. Mem mencoba menjawab 1 soal, tugasmu menjawab nomor 2 dan 3. Pertanyaan yang pertama, saat ini kita hidup di masa globalisasi yang membuat kita harus meningkatkan potensi kemampuan agar tidak tertinggal. Begitupun denganmu. Pertanyaannya, apakah potensi yang kamu miliki sudah cukup untuk menghadap era globalisasi? Jawabnya belum cukup. Mengapa? Bagaimana usahamu menghadapi era globalisasi tersebut? Jawabannya, terus mengasah potensi dan terus berlatih serta tidak mudah putus asa. Ya. 2, apa pentingnya kerja keras dalam mengasah potensi yang dimiliki? Jelaskan pendapatmu. Kalau dikatakan jelaskan nak, berarti jawabannya tidak jawaban singkat, ya. Mengapa? Begitu ya. Ya. 3, Andi memiliki potensi dalam bidang olahraga renang, ya. Andi juga bercita-cita menjadi atlet renang. Namun, orang tuanya tidak menyetujui dan menyarankan Andi untuk menjadi seorang pemain piano. Bagaimana sebaiknya sikap Andi terhadap pendapat orang tuanya itu ya? Andi juga memiliki potensi memainkan alat musik piano. Akan tetapi Andi lebih menyukai renang. Apakah Andi perlu mengasah potensi dalam memainkan alat musik piano juga? Mengapa demikian? Ya, ada yang mau dibandingkan. Mengapa? Ya, ada yang mau dipilih. Jika dua-duanya bagaimana? Begitu. Ya. Nah, kita lanjut kepada muatan SBDP, seni budaya dan prakarya. Syarat poster yang baik, ya. Yang pertama, tulisan yang ada dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Ya, ini anak-anak ya, seperti kalian ya kelas 6D melihat sebuah poster ya. Di depan mereka ada poster ya. 2, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat dan jelas, tidak perlu panjang-panjang, tetapi artinya dimengerti akan kata-kata tersebut ya. Misalkan bijaklah menggunakan energi, ya, cukup singkat. Nah, ya, seperti kemarin kita kan bagaimana menggunakan energi listrik yang hemat gitu ya. Bijaklah menggunakan energi. 3, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, gambar yang menarik tentunya menggunakan warna yang menarik pula, ya, warna yang dikagumi, warna yang wow, wah gitu. Dengan melihat poster itu orang tertarik, orang ingin mencobanya, orang ingin membelinya, orang ingin melakukannya karena ada daya tarik pada tulisan tadi, kalimat dan juga warna yang dibuat sesuai dengan ajakan poster tersebut, ya. Jelas ya? Nah, lihat ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster, ya. Idenya ini tentang apa, temanya tentang apa, ya, ajakannya apa, begitu ya. 4, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Nah, lihat poster ini kan menarik ya nak ya. Poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta. Kita ganti misalkan se-Pematang Siantar gitu ya. Se-SDRK nomor 2. Gitu ya. Kelas 1, 2, 3 misalkan 4 ke 5, 6 atau 5 ke 6, 3 ke 4, 1 ke 2 gitu ya nak ya. Bagaimana? Nah, tugas SBDP membuat poster tentang mencintai produk Indonesia. Buat dalam kertas HPS, buatlah indah dengan kreativitasmu. Dikumpul nanti ketika kamu masuk berikutnya ya, ketika kamu masuk minggu depan gitu ya nak ya. Jelas ya nak ya. Untuk hari ini
kita selesaikan materi kita, yaitu PKN tadi dengan SBDP. Semoga kalian dapat mengerjakan, dapat merancang bagaimana ya buat posternya, ya, dipersiapkan peralatannya, dipersiapkan, dipikir-pikir dulu begitu. Baik, terima kasih. See you next time.